Yang pertama masalah diversifikasi. Ya. Oke. Tentu saja diversifikasi tanpa kemauan dan komitmen yang kuat untuk interoperability. Bagaimana bisa semua aset yang berbeda, darat, laut, udara. Kalau kita berbicara tentang pertahanan udara secara umum ya, itu bisa berada dalam komando pengendalian yang sama. KF-21 itu pesawat yang didesain, ergonominya dan sebagainya itu sudah memperhatikan request kita. Tapi kalau kita bisa dapat J10 dengan PL15-nya, itu tuh benar-benar menjadi apa ya, kayak Hal yang hebat hal banget. yang hebat lah. Deterrence effect-nya kan Deterrence sebenarnya effect-nya sangat lebih tinggi ya. lebih tinggi. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Saya Yuli Ari. Ketika berbicara mengenai pertahanan udara, perhatian publik seringkali tertuju pada pesawat tempur terbaru, radar modern atau rudal pertahanan udara. Namun sesungguhnya kekuatan udara sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah pesawat yang dimiliki. Air power merupakan kombinasi antara doktrin, teknologi, sumber daya manusia, industri pertahanan, logistik hingga kemampuan mengintegrasikan seluruh sistem tersebut ke dalam satu kesatuan operasi. Bagi Indonesia, tantangannya bahkan jauh lebih kompleks. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah udara yang membentang lebih dari 5.000 km, menjaga kedaulatan udara bukan hanya soal mempertahankan ruang udara nasional, tetapi juga memastikan kemampuan untuk merespons berbagai bentuk ancaman secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di tengah berkembangnya kecerdasan buatan, drone warfare, loyal wingman, serta semakin eratnya hubungan antara kekuatan udara, laut, dan siber, muncul pertanyaan yang semakin relevan. Seperti apa kekuatan udara yang ideal bagi Indonesia? Apakah modernisasi cukup dilakukan dengan membeli platform baru? Atau bagaimana peran industri pertahanan nasional? Dan bagaimana Indonesia membangun TNI Angkatan Udara yang siap menghadapi tantangan 2 dekade mendatang? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Adrianus Prima M, praktisi pertahanan Lembaga Keris. Selamat datang di Defense Talk. Selamat sore. Selamat terima sore kasih, juga. Mbak. Apa kabar nih, Mas? Kabar baik. Kabar Gimana baik. kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Mas, belakangan lagi sibuk apa sekarang? Ya, seperti biasa dengan teman-teman diskusi-diskusi lah. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang terkait sebagai praktisi bidang pertahanan. Jadi apa yang akan kita diskusikan sore ini adalah hal yang cukup relevan lah, apalagi dengan berbagai perkembangan belakangan ini ya. Tentu saja ini menjadi topik yang sangat menarik. Oke, Mas Prima, seperti yang tadi sudah Mas Prima sampaikan dan juga di awal sudah saya sampaikan, kita akan berfokus untuk membahas tentang bagaimana kekuatan udara, TNI AU, dan program modernisasi yang digiatkan oleh pemerintah ya. Kita awali dulu diskusi hari ini dengan kalau Mas Prima sendiri, bagaimana menganalisis kekuatan udara Indonesia saat ini dan pertahanan udara Indonesia saat ini? Ya, tentu saja yang pertama harus kita sadari Indonesia adalah negara yang sangat besar ya. Dari Sabang sampai Merauke itu luasnya hampir sama dengan benua Eropa. Jadi kita memiliki tantangan yang cukup besar, apalagi dengan karakteristik kita sebagai negara kepulauan ya, di mana sesuai dengan deklarasi Juanda dan UNCLOS kita juga harus menyediakan 3 alur laut kepulauan Indonesia. Jadi memang tantangannya sangat besar, bagaimana untuk mengawasi, kemudian bagaimana kita memenuhi kebutuhan pertahanan udara kita. Jadi di satu sisi kita harus mengapresiasi ya apa yang dilakukan pemerintah, terutama dalam beberapa renstra terakhir, terutama pemenuhan radar yang meskipun baru mulai berdatangan, radar GCI. Kemudian juga pembelian pesawat-pesawat tempur, terutama Rafale yang beberapa waktu yang lalu kita sama-sama ikuti ada penyerahannya ya di Halim ya. Dan juga kita juga cukup patut berbangga dan bersyukur ternyata waktu penyerahan sudah ada beberapa amunisi yang live gitu ya. Jadi pesawat kita itu datang dalam kondisi siap digunakan untuk operasi tempur. Sama gitu. kayak nama Mas Prima. Prima berarti pesawatnya ya. Nah, kalau misalnya tadi Mas Prima sebut tentang tantangan, kalau bisa dirinci tuh Mas, tantangan pertahanan udara yang saat ini butuh menjadi perhatian dari pemerintah dan TNI AU tuh yang seperti apa sih? Ya, oke. Tentu saja yang pertama yang seperti tadi saya sebutkan ya, kita punya 3 alki. Nah, minimal dengan hak lintas damai yang ada terutama
untuk kapal dan pesawat, apalagi untuk pesawat itu memiliki hak yang sama selama dia mengontak pengawas penerbangan kita ya. Ini kan sebenarnya diatur juga. Cuman berarti kita kan harus memiliki kemampuan untuk mengontrol sepanjang 3 alki. Itu kita baru ngomong yang kewajiban kita secara internasional. Secara nasional tentu saja kita harus melindungi kepentingan udara kita. Ya kan, kedaulatan udara kita dengan kita menerapkan Air Defense Identification Zone. Nah, berarti kan Air Defense Identification Zone ini juga kan saat ini masih sangat terbatas ya. Karena tentu saja kita meminta pesawat asing untuk mengidentifikasi diri, itu berarti kita juga harus bisa mengawasi. Dan kita juga harus bisa melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran. Jadi mengingat kondisi geografis kita, tentu saja ini menjadi hal yang sangat menantang ya. Apalagi jika kita memutuskan untuk melanjutkan ibu kota baru IKN. Ini menjadi tantangan yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau di Jakarta sekarang kan di cover oleh banyak lanut ya. Nah, kalau di IKN itu kan masih banyak yang expose, terutama di sisi utara lah. Ya kan, karena tidak ada home base pesawat tempur di sisi utara. Tidak ada rudal pertahanan udara. Yang memang ada rencana akan ditempatkan di sekitaran IKN. Cuman di situ kita bisa lihat bahwa jika kita memutuskan untuk memindahkan, maka dibutuhkan komitmen yang kuat. Komitmen seperti apa tuh, Mas? Komitmen bahwa pembangunan kedepannya harus memperhatikan ada sisi-sisi yang harus di cover. Memang di Tarakan itu sudah ada radar. Cuman kan radar itu kan hanya mata. Kita kan butuh aset yang bisa berpatroli, yang bisa menjadi aset pemukul lah, seperti rudal dan juga pesawat tempur. Nah, itu memang menjadi tantangan sendiri. Kemudian kita juga harus sadari satu aspek lain, bahwa di Indonesia itu patroli maritim dilaksanakan bukan hanya oleh angkatan laut tapi juga angkatan udara. Bagaimana kesiapan armada patroli maritim kita? Nah, itu kan juga menjadi hal yang harus kita perhatikan ya. Kemudian diversifikasi yang kita lakukan ini menjadi tantangan yang cukup cukup, saya nggak akan bilang berat sih, tapi dibutuhkan komitmen yang sangat kuat. Komitmen itu dalam rangka apa? Bagaimana sih mencapai interoperability? Kemudian dulu kan ada ide untuk membeli pesawat airborne early warning and control untuk menutup gap-gap, terutama apalagi kita belajar ya dari perang-perang yang ada, seperti mungkin yang paling kelihatan fungsi AEW sebagai multiplier effect itu di perang India Pakistan ya. Meskipun mungkin ada kontroversinya, India mengklaim A, Pakistan mengklaim B, tapi terlepas dari itu semua kita harus mengakui bahwa peran interoperability dan airborne early warning and control itu sangat kuat, sangat penting. Tentu saja selain kekuatan tradisional seperti pesawat tempur dan rudal jarak jauh. Gitu. Sip. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Prima tentang tantangannya and then kondisi pertahanan udara kita saat ini. Kalau menurut Mas Prima sendiri melihat program modernisasi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pesawat tempur dan juga yang lainnya, apakah sudah cukup menjawab tantangan-tantangan tersebut? Kalau saya berpendapat arahnya itu sudah bagus ya. Cuman bagaimana kita memastikan bahwa semangat yang ada itu mungkin arahnya sudah benar, tapi bagaimana selama eksekusinya itu ke depannya tidak menjadi beban. Beban itu seperti apa? Beban itu seperti apa? Yang pertama, masalah diversifikasi. Ya. Tentu saja diversifikasi tanpa kemauan dan komitmen yang kuat untuk interoperability. Bagaimana bisa semua aset yang berbeda, darat, laut, udara. Kalau kita berbicara tentang pertahanan udara secara umum ya, itu bisa berada dalam komando pengendalian yang sama. Berarti apa? Data dari masing-masing aset itu harus bisa saling berkomunikasi, bukan hanya suara tapi juga data. Ini dibutuhkan selain memang tantangan teknisnya tinggi, tapi yang paling utama adalah kemauan dan juga kebijakan. Gitu. Yang pertama. Terus yang kedua adalah masalah perawatan. Kita harus memastikan aset-aset yang kita beli, terutama pesawat tempur, kita yang paling inilah penggunaannya paling sering gitu.
kita harus memastikan bahwa pesawat-pesawat yang dibeli itu bisa dirawat di dalam negeri. Oke, mungkin spare part, ya kan, seperti mesin dan sebagainya masih spare part itu dari luar. Tapi minimal pengerjaan itu bisa dilakukan di dalam negeri. Seperti F-16 IMLU? F-16 IMLU, Oke. kemudian Hercules Oke. tipe H, Mm-mm. ya kan, CWB dan juga avionic upgrade itu sudah di sini. Pesawat Hawk meskipun memang kita memiliki sedikit kendala ya terkait mesinnya karena policy dari makernya, itu pun kita sudah bisa melakukan overhaul di dalam negeri Oke. melalui depo. Nah, di sini saya juga sedikit mengapresiasi lah bahwa TNI AU dengan validasi organisasinya, skadron teknik yang dulunya itu belum berada di bawah Koharmat, sekarang sudah menjadi Koharmat. Berarti apa? Masalah harwat organik di TNI AU itu sudah di bawah satu komando. Lebih baik lah ya, lebih efektif. Baik, betul, lebih efektif. Ini hal yang saya appreciate. Kemudian kita juga harus berterima kasih ya dengan UU 16 tahun 2012 masalah industri pertahanan. Kenapa? Karena dengan undang-undang tersebut itulah yang membuka jalan untuk offset atau TOT lah. Mungkin orang tidak tahu apa itu offset tapi TOT. Jadi setiap pembelian alutsista dari luar negeri diberikan kewajiban untuk melakukan offset dan kandungan lokal. Nah, di sini kita bisa lihat offset Rafale itu ada beberapa yang berkaitan dengan MRO-nya. Kemudian kita juga sama-sama tahu offset pengadaan Hercules tipe J itu membuka jalan untuk perawatan Hercules di GMF dan PTDI yang sekarang sedang dilaksanakan. Gitu. Dan juga selain itu tentu saja kita juga harus appreciate IMLU itu sebelum sebelum sudah seperti sekarang ya ada offset dan sebagainya, IMLU itu sudah dilakukan di dalam negeri dan dilakukan di fasilitas TNI AU. Ini hal yang menurut saya harus kita appreciate lah. Hal-hal seperti ini sangat menentukan. Kenapa? Karena minimal ketika lokasi dan sudah di dalam negeri dan pengerjaannya itu sudah oleh teknisi kita sendiri, kita tidak perlu menunggu. Kalau kita harus mengirim keluar, kita harus mengirim, ada waktu kirim, kemudian antrian pekerjaan, dan juga kita harus sama-sama ketahui ya, ketika kita mengirim ke negara NATO, tentu saja yang menjadi prioritas itu adalah negara NATO lainnya. Nah, Berarti kita bisa urutan kesekian gitu ya Mas. Ini sudah inilah kita nggak usah bilang rahasia umum lah. Mungkin belum pada tahu aja gitu. Jadi misal kita beli spare part gitu ke negara NATO. Ternyata negara NATO itu membutuhkan juga spare part itu. Itu bisa diambil. Oke. Slot kita itu bisa kalah lah gampangnya. Oke. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang menjadi pendorong kebijakan untuk kita mencoba diversifikasi ya. Cuman ya itu diversifikasi itu memiliki tantangan yang tadi itu gitu. Jadi memang bagaimana kita sudah mengambil kebijakan, pemerintah mengambil kebijakan diversifikasi, di satu sisi kita juga harus mengawal lah supaya pemerintah ini jangan sampai diversifikasi ini menjadi bumerang. Oke, Gitu. berarti so far menurut Mas Prima diversifikasi sudah jadi langkah yang lumayan baik ya? Ya, asal kita komit ya. Oke. Komit dan juga bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada seperti offset gitu-gitu supaya kita bisa maintenance dalam negeri. Gitu. Oke, kalau membahas diversifikasi belakangan ini kita sudah terkonfirmasi akan membeli pesawat tempur KF-21 ya Mas ya. Ya. Kalau misalnya dilihat dari perjalanan kerjasamanya itu awalnya kita adalah joint development sampai akhirnya pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa kita memutuskan untuk membeli saja. Ya. Ada tanggapan nggak dari Mas Prima seperti apa? Oke, jadi kita memang kalau menurut kami ya di Lembaga Kris, KF21 atau KFX ini adalah program yang memiliki potensi besar tapi akhirnya menjadi pelajaran berharga untuk kita. Apa aja tuh pelajarannya? Yang pertama, komitmen kita diuji. Jadi sebenarnya yang diuji itu bukan cuma komitmennya Korea Selatan ya. Karena ada beberapa hal yang dalam diskusi space kami juga beberapa waktu yang lalu tentang KF21 sudah dibahas. Salah satunya yaitu sebenarnya dari awal program ini dijalankan, akses terhadap teknologi kunci itu adalah tanggung jawab Indonesia. Oke. Nah,
Cuman ya kita sama-sama tahu ya, Mm-mm. karena mungkin pergantian pemerintahan, kemudian mungkin ketersinambungan itu belum menjadi hal yang menjadi concern kita. Jadi memang selama ini seolah-olah terjadi kekecewaan bahwa kita tidak dapat akses teknologi kunci. Padahal, Padahal kita tidak mengusahakan. oke, dari pihak Indonesianya sendiri ya. Ya, contoh paling gampang, teknologi kunci dari Amerika. Jadi kita harus melihat sejenak ya, bahwa Korea ini sebenarnya kalau kita mau tiru pendekatan mereka, bagaimana membangun kemandirian itu sangat baik. Kenapa? Karena mereka menggunakan instrumen yang mirip-mirip dengan kita. Contohnya seperti Offset. apa? Oke. Jadi teknologi-teknologi yang didapat untuk membuat T-50, kemudian membuat KFX itu didapat dari offset pembelian pesawat tempur dari Amerika. Meskipun itu pun banyak yang saya yakin juga nggak dikasih semua, cuman kan kita nggak tahu secara detail ya. Cuman dan itu pun mereka membeli dalam jumlah banyak, membeli dengan konsisten, dan sejak awal itu mensyaratkan, oh saya mau beli pesawat kamu ini, kamu kasih saya teknologi ini. Begitu sampai akhirnya mereka bisa mengembangkan teknologi itu sendiri. Jadi memang ini merupakan buah dari konsistensi dan aturan yang ditegakkan. Di Indonesia nggak ada. Aturannya ada, Oke. semangatnya ada, cuman mungkin memang komitmen dan konsistensi kita itu belum cukup seperti itu. Oke. Tapi di sisi lain memang hal seperti ini, jadi joint development ini hal yang panjang ya. Kita tidak bisa mengandalkan joint development untuk memenuhi capability gap kita. Jadi di satu sisi kami juga paham kenapa kok ada KF21 tapi beli ini itu. Karena memang capability gap kita itu masih sangat jauh gitu loh. Itu hal yang sangat inilah. Jadi misal ada yang membandingkan gitu kan, apa bedanya program KF21 dan Rafale. Nah, Rafale itu ya gampangnya kayak shortcut kita untuk meminta teknologi ke Prancis. Salah satunya data link yang diberikan ke PT LAN gitu kan. Cuman kita harus ingat bahwa Rafale itu bukan pesawat yang didesain atas keinginan kita, Kemauan kebutuhan kita kebutuhan juga. kita begitu. KF21 itu pesawat yang didesain ergonominya dan sebagainya itu sudah memperhatikan request kita. Cuman memang KF21 ini kan bukan hanya satu pihak ya, Kemhan, ya Kemhan, TNI AU, PT DI. Jadi memang sinergi dan juga secara umum ya policy masalah defense industry, roadmap dan sebagainya ini sangat diperlukan. Kenapa? Misal kita ngomong yang paling gampang, PT DI itu sudah invest untuk beberapa fasilitas mendukung KFX. Bagaimana nasibnya? Investnya tuh dalam bentuk apa kalau Mas Prima dapat? Fasilitas seperti autoclave yang apa mungkin belakangan kita sempat dengar ya, ada isu jadi temuan BPK dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau menurut kami ya oke lah itu menjadi catatan gitu. Tapi ini sudah dibeli, harus dimanfaatkan dong. Nah hal-hal seperti ini yang kami merasa bisa lebih baik lah gitu. Kemudian masalah sebenarnya ini masalah yang bukan, kami tidak berusaha menyudutkan PT DI ya, karena ini masalah ini sebenarnya bukan hanya terjadi satu tempat. Tapi ketika terjadi proses TOT, secara umum, ketika kita mengirim engineer kita, tenaga ahli kita ke luar negeri, selama ini belum ada payung hukum yang memastikan bahwa sepulang dari sana itu harus terus melanjutkan ibaratnya bekerja di tempat yang sama untuk memastikan ilmu yang dapat dari luar itu bisa ditransfer ke yang lain. Nah ini kita harus mengakui belum ada payung hukumnya. Tetapi di sisi lain kita juga harus memahami ya, orang itu kan pasti, apalagi orang punya skill, pasti berusaha mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Jadi ini memang PR kita semua sih, maksudnya bagaimana ketika kita mendapatkan suatu teknologi dari luar, seperti ketika KFX ini ya, dan juga offset yang lain lah. Itu bagaimana teknologi yang ada itu bisa dimanfaatkan dan menghasilkan untuk perusahaan yang mendapatkan teknologi itu. Jadi berkesinambungan gitu. Jadi talent pool yang kita punya itu bisa tetap ada di situ, bukan setelah mendapatkan training ternyata tidak berapa lama pergi ke luar negeri. Nggak tahu di mana orangnya gitu ya. Jadi memang
KF21 ini kenapa kami bilang menjadi pelajaran berharga ya, karena kita jadi sadar bahwa mungkin semangat kita itu sudah sangat baik lah. Kita mau mendevelop bersama, tetapi kita juga harus sadar bahwa ini dibutuhkan bukan hanya sekedar tanda tangan kontrak, mengalokasikan anggaran, tetapi kita juga harus ini juga, kita itu juga harus komit gitu. Komit tuh caranya apa? Dibaca dong, ibaratnya kita tuh harus ngapain sih dengan perjanjian yang kita tanda tangani. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita ini kan sih. Ya memang di satu sisi sayang ya kita nggak jadi produksi. Tapi kan kalau sepengetahuan kami masalah produksi komponen itu masih tetap Dilakukan. disepakati, Oke. dilakukan. Cuman memang kita tidak memproduksi utuh ya. Mm-mm. Kemudian kami juga masih menunggu kabar terkait final assembly line-nya. Oke. Apakah jadi dirakit di Bandung? Karena kan itu yang kita tunggu-tunggu. Dan meskipun PTD itu punya ya pengalaman merakit beberapa pesawat gitu kan, tapi ini kan pesawat pesawat tempur gitu, yang bisa supersonik dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengetes pesawat tempur. Nah ini kan hal-hal yang menjadi ilmu yang sangat berharga yang kalau kita tidak melakukan kita nggak akan tahu. Oke. Berarti Gitu. sebenarnya kemarin tuh kita kehilangan kesempatan. Ini hal yang agak sulit ya. Kalau kita punya kesempatan tapi kita tidak bisa mengeksekusi, kan sebenarnya sama saja gitu kan. Makanya tadi Mas Prima bilang ini jadi pelajaran penting banget ya. Iya, Untuk pelajaran kedepannya penting. kalau mau kerjasama butuh political will yang kuat kah? Betul, political will, konsistensi dan juga tidak bisa menggantungkan ke satu pihak saja. Memang harus berbagai pihak stakeholder yang terlibat itu. Oke. Begitu. Mas kalau bicara tentang KF21 lagi nih, kan kita juga dapat kabar bahwa akan ada prototipenya ya. Iya. Apakah kita bisa ambil kesempatan dari situ? Oh iya, tentu saja, karena dengan punya prototipe banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Seperti misal kita mau pengembangan ke depan, menurut versi kita sendiri tentu saja pasti akan lebih pasti akan lebih mudah dengan kita punya prototipe. Jadi ini kalau menurut kami salah satu hal yang masih bisa kita sangat syukuri ya, selain pengalaman yang kita punya dari KFX, apalagi 2 tes pilot kita itu ada di sana sampai program ini selesai. Dan program ini akan selesai tanggal 28 nanti. Bulan ini. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga lah. Kemudian dengan adanya prototipe ini, karena membuka pintu kita untuk pengembangan ke depan, berarti kita juga bisa negosiasi yang kita lakukan kemarin itu bukan cuma pengurangan, tapi juga meng-keep bagian yang cukup penting lah, prototipe. Nah makanya kita juga menunggu nih apakah 16 KF21 ini jadi kontrak apa enggak ya. Kita sih sangat berharap ya, karena ya ini kesempatan langka gitu kan, ada pesawat yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan kita. Beneran step by step desain itu memperhatikan feedback kita. Jadi kayak kalau beli itu udah sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya Mas ya? Iya. Oke, sip. Berarti kalau misalnya melihat KF21 sudah, yang terbaru nih Mas kan, pemerintah juga sudah tekan kontrak untuk pembelian 12 pesawat kalau nggak salah pabrikan Italia, M346. Betul. Tanggapannya Lembaga Kris dan Mas Prima seperti apa? Oke, kalau dari kami begini, jadi memang mungkin orang bertanya-tanya juga ya. Kami cenderung menyatakan bukan bertanya-tanya, tapi kita lihat nih pesawat mau dipakai untuk apa. Karena di sisi lain kami juga menyadari bahwa dengan peningkatan kekuatan TNI AU, banyak pesawat yang akan datang dan juga berkontrak ya dalam waktu-waktu dekat ini. Tentu saja pendidikan pilot itu menjadi hal yang sangat krusial, terutama membentuk seorang penerbang tempur. Gitu kan. Kalau memang pesawat ini akan digunakan sebagai pesawat multi role, yaitu light fighter training dan juga dan juga sebagai light attack, maka ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena sebelumnya fungsi ini kan mirip-mirip dengan pesawat Hawk ya dulu ya, subsonik, kemudian memiliki fungsi light attack dan juga menjadi fighter tapi dalam role yang terbatas ya. Tapi kan memang Hawk itu hanya Hawk yang versi dual seater yang bisa digunakan untuk konversi lah atau transisi. Nah, jadi kita kembali punya light inverted training, karena dulu kan memang sedikit ada perdebatan ya waktu kita membeli T50 itu kan. Terus kita menggunakan kursus KPTPT kalau nggak salah namanya, yang untuk
kursusnya penerbang tempur gitu kan. Nah di situ kan dulu ada yang bilang oh ini supersonik lebih beresiko dan sebagainya. Nah ini kan kembali kita punya yang high subsonic lah, gitu kan. Nah ini bisa menjadi jalan untuk mempercepat akselerasi penerbang tempur. Dan kita butuh itu ya? Kalau ditanya butuh apa enggak, kalau pesawat yang dibeli banyak pasti kita tetap butuh. Karena mencetak pilot itu kan bukan hal yang mudah ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang gitu kan, karena tuntutan ya, jadinya karena banyaknya pesawat yang akan berdatangan dan juga akan kontrak, kita bisa lihat bahwa mencetak pilot itu kita tidak bisa terburu-buru. Karena ini masalah safety ya. Cuman memang kita bisa melihat trennya seperti sekarang itu kalau kita ngikutin ya lewat sosial medianya satuan-satuan skadron tempur. Wah sekarang tuh orang tuh rata-rata leda-leda tuh sudah solo flight. Memang kami cenderung tidak bilang ini kayak keburu-buru, tapi memang kebutuhannya seperti itu. Kita tidak bisa apalagi di tengah ini ya efisiensi anggaran dan sebagainya. Jadi mungkin porsi simulatornya akan lebih banyak. Kemudian porsi terbangnya kita akan penuhi sesuai kebutuhan minimum. Jadi kalau ada pesawat seperti M346 itu tentu saja cost-nya akan lebih rendah untuk lebih murah membentuk. ya? Betul. Karena operasionalnya kan tidak setinggi fighter-fighter yang supersonik begitu. Oke. Berarti sudah termasuk pilihan yang tepat untuk saat ini dengan kondisi saat ini? Kami cenderung bilang kami bisa memahami alasannya. Oke, bisa memahami alasannya. Bisa memahami alasannya. Kita lihat nanti jadinya pesawat ini ditempatkan di mana dan penggunaannya seperti apa. Oke. Kalau tentang J10, Chengdu? Ya, karena Menhan sudah bilang sebentar lagi akan terbang di Jakarta. Ya, jadi kita tentu saja pasti belajar banyak lah dari konflik India Pakistan yang terakhir ya. Ya. Jadi memang kita harus sama-sama sadari kalau saat ini keterbatasan kita itu memang kita tidak punya akses ke dalam rudal udara ke udara jarak jauh. Oke, kita punya AMRAAM, kemudian Sukhoi kita punya RVVAE memang. Tapi kalau kita bisa dapat J10 dengan PL-15-nya itu tuh benar-benar menjadi apa ya kayak hal yang hebat lah. Deterrence effect-nya sangat lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jadi kalau ditanya tepat tidak beli J10. Kalau dibarengi dengan eksekusi perencanaan eksekusi kontrak yang baik, offsetnya jelas, kemudian membangun kapabilitas MRO di dalam negeri, itu bisa menjadi hal yang sangat baik. Karena kita bisa punya dan juga rudalnya harus dibeli. Kalau enggak ya percuma. Karena kalau enggak percuma, ngapain kita nambah satu tipe lagi tapi tidak memiliki inilah kecanggihannya gitu kan. Karena kalau pesawat ya kita nggak bisa inilah kita punya Rafale juga sudah cukup sudah cukup capable lah, advance lah untuk di kawasan begitu. Oke, sip Mas. Kita sekarang bergeser ke tadi sudah modernisasinya, kita lihat ke persiapan TNI AU-nya. Kalau Mas melihat sejauh ini bagaimana Mas menganalisis dan mengamati persiapan TNI AU sendiri? Menyambut kedatangan sejumlah alutsista baru itu. Yang pertama kita mungkin bisa lihat dari sisi SDM ya. Kita bisa lihat bahwa output pendidikan pilot itu semakin tinggi, tarunanya juga makin banyak. Kemudian mungkin kita kemarin sempat dengar bagaimana rekrutmen langsung ke sekolah pilot sipil begitu ya. Di sini kita sangat appreciate bahwa TNI AU itu sudah sangat berbenah lah. Ini baru ngomongin pilot ya. Dari sisi lain menyiapkan perwira-perwira bidang lainnya juga kelihatan sangat serius. Jadi kita sering lihat ada diskusi masalah electronic warfare, kemudian masalah AI, kemudian masalah cyber. Jadi memang sepertinya TNI AU itu cukup gencar untuk menyiapkan SDM dalam rangka menyambut kedatangan alutsista baru gitu. Jadi kita bisa lihat lah. Ini kita ya sekarang karena zaman sosial media ya kita bisa lihat lah. Maksudnya banyak nih pilot baru nih. Udah solo flight gitu. Jadi memang hal seperti ini kita bisa lihat bahwa memang ada sedikit keseriusan. Cuman dari sisi lain kita juga masih sangat menanti ya.
bagaimana dengan diversifikasi ini dibentuk interoperability. Ya, ini seperti diskusi yang kami gelar di Space beberapa waktu yang lalu. Jadi memang selain di level TNI AU, kita butuh hal yang lebih konkret di level kebijakan di Kementerian Pertahanan. Bagaimana, karena yang punya kemampuan untuk memaksa produsen-produsen luar negeri supaya mau membuka, bukan teknologinya lah, bagaimana sih interface protokol atau ICD-nya, supaya jadi kita mau beli dari manapun, kita itu bisa mengambil data taktisnya supaya digabungkan dalam satu common operational picture kita. Nah, itu yang paling penting sih saat ini kalau menurut kami. Dan belum ada. Arah ke situ sudah ada, Oke. tapi memang masih inilah, Masih butuh waktu ya. masih butuh waktu, Oke, betul. masih. Karena tentu saja kalau tidak di level kebijakan, kalau sudah user itu kan sebenarnya lebih ke penerima ya. Iya. Pasti penerima ya nego-nego, cuman kan biasanya OEM luar itu akan berlindung lah, kontraknya nggak begini gitu. Nah, jadi memang ini di level policy sih yang harus ini. Cuman kita harus ini juga ya, appreciate juga ya dalam industri dalam negeri kita. Mungkin kita pernah dengar TDAS, bagaimana mengaplikasikan, mengintegrasikan data-data dari berbagai radar. Nah, seperti ini sih yang harus kita inikan. Disiapkan lebih dalam gitu ya Mas. Betul. Oke. Kita masih membahas pertanyaan selanjutnya, kita masih membahas tentang interoperabilitas ya Mas ya. Sebenarnya gapnya tuh di mana sih Mas sampai detik ini bahwa interoperabilitas tuh masih jadi PR untuk TNI Angkatan Udara. Bahkan kita bicaranya secara luas lah TNI gitu. Karena TNI ada udara, ada darat dan laut. Sejauh mana gapnya itu masih ada sampai akhirnya itu menjadi tantangan untuk interoperabilitas kita? Ya, tentu saja tantangan utamanya adalah bagaimana kita meminta para produsen-produsen alutsista ya, atau sekarang namanya Alpal Hankam, itu untuk mau membuka protokolnya. Memang kalau kita ngomong ideal ya, idealnya itu kita punya standar sendiri. Jadi kita bisa berkaca pada Pakistan. Kita bisa juga berkaca meskipun mungkin belum seluas Pakistan, Thailand. Thailand itu dibantu Saab, dia bikin namanya Link T atau data link nasional. Nah, di kita itu data link nasional itu sudah menjadi jargon yang cukup lama. Cuman memang kita sama-sama ketahui dong, maksudnya kayak PT LAN dia punya link ID, tapi pergelarannya masih sangat terbatas, begitu kan. Kemudian link ID-nya PT LAN itu masih hanya untuk kapal sementara, meskipun PT LAN memiliki produk lain untuk di Angkatan Udara. Nah, memang sebenarnya kita harus menyadari kayak gini nih, yang penting adalah bukan barang itu dari mana, tapi kalau kita punya policy, bagaimana kita memiliki satu standar sendiri gitu. Kalau ini di level kebijakan bisa kita terapkan, jadi mau halusnya dari mana, si produsen-produsen ini harus mengikuti kita itu. Nggak perlu inilah, oke lah, mungkin mereka nggak perlu buka protokolnya atau apa namanya enkripsinya dan sebagainya. Yang penting kita diberikan akses. Bagaimana sih data, mengirim data ke dalam sistem kamu, bagaimana sih menerima data dari sistem kamu. Jadi seperti dibuatkan gateway gitu kan. Nah, kemudian juga yang kedua, yang mungkin cara lebih ini adalah setiap kontrak itu harus diwajibkan. Nggak usah lah kita punya standar, mungkin karena pasti tidak mudah lah menyatukan antar stakeholder ya, karena pasti sudah akan cenderung meminta untuk mengikuti status quo yang sudah ada. Yang ini kayak alutsista kita tuh udah pakai punya ini gitu kan. Meskipun kita juga harus appreciate sekali lagi. Nah, ini kami suka ngangkat industri dalam negeri ya. Jadi kayak di Angkatan Darat itu battle management systemnya itu sudah bukan buatan luar negeri lagi, tapi buatan Bandung, buatan Harif Defense. Sudah bisa produksi dalam sudah negeri bisa produksi dalam negeri. Cuman bagaimana data BMS-nya Harif Defense ini bisa interchange dengan yang lain gitu kan. Kayak mungkin di Angkatan Laut yang paling banyak dipakai itu kan Link Y buatan Thales. Nah, bagaimana kalau memang tetap mau keep Link Y itu nggak masalah, tapi
Mungkin ke depannya kalau memang tidak ada seperti, kontrak khusus untuk integrasi ya, next kalau ada beli misal kita mau beli Fregat Merah Putih lagi nih, Mhm. ya kan, Mhm. dari Inggris Mhm. yang kemarin ditandatangan Pak Prabowo ya waktu ke UK itu, Mhm. apa namanya, framework agreement-nya lah. Itu bisa nggak kita minta ketika salah satu kandungan lokal atau offset-nya adalah bagaimana link Y ini bisa interkoneksi dengan link ID buatan Indonesia ya? Indonesia. Mhm. Nah, ini hal-hal seperti ini sih yang harus kita lakukan step by step. Kemudian seperti, di Angkatan Udara Mhm. itu ada CTDLS Mhm. ya kan, kemudian ada juga mungkin, Mhm. TDAS, kemudian ada juga, sistemnya Thales Skyview. Mhm. Ini bagaimana antar sistem ini bisa berkomunikasi gitu. Mmm. Sebenarnya nggak masalah gitu, bahkan kalau kita lihat di negara-negara lain pun ada juga kok yang pakai 2 3 sistem. Sebenarnya sih bukan masalah sistem apa dari mana ya, tapi Mhm. bagaimana membangun, eee, Kemampuan itu? interchange-nya atau Mmm. kemampuannya itu loh. Jadi Oke. Mhm. gateway-nya Mhm. bagaimana. Mhm. Dan itu bukan berarti nanti semuanya terus jadi ganti ke satu ini, tentu saja itu jadi nggak cost efektif, Iya iya. begitu. Cuman Oke. memang harus ada, level kebijakan sih memang yang lebih penting begitu. Karena tentu saja kalau kita tanya gitu Mhm. kan ke TNI AU, TNI AL, TNI AD pasti pengen lah, ya siapa sih yang nggak pengen punya gambaran, oh kita juga mau tahu dong mengawasinya itu nggak parsial lah pasti kan, karena kan Keseluruhan ya harusnya ya? Mhm. keseluruhan, Mhm. Mhm. betul Oke, seperti itu. sip. Mas, sebelum kita bergeser ke topik yang lain, Ya. untuk modernisasi dulu, saat ini apa yang perlu menjadi prioritas khususnya untuk pertahanan udara? Mulai dari apakah harus membeli pesawat tempur misalnya, atau memperbanyak radar-radar Ya, misalnya? Apa yang sebenarnya harus jadi prioritas khususnya di tengah, efisiensi oke. anggaran? Ya, jadi, kita harus sama-sama mengakui ya, Mhm. meskipun ada kontrak 25 radar GCI Mmm. ya yang mulai berdatangan ya, Mhm. terutama yang dari, Thales ya yang 13. Kita harus menyadari bahwa sebagian besar radar kita itu sudah berumur. Mmm. Nah, tentu saja, apakah kontrak 25 itu cukup? Kami berani bilang kurang. Oke, harusnya berapa idealnya kalau menurut pengamatan dari lembaga KRIS? Mungkin kalau kita ngomong angka agak susah ya, Oke. karena balik lagi, Mhm. pertanyaan besarnya kita jadi pindah IKN nggak sih? Oke. Itu kan akan sangat berpengaruh ya Heeh. seperti itu. Kemudian apakah ada perluasan Air Defense Identification Zone Mhm. gitu kan. Mhm. Ini hal-hal yang sangat, inilah mempengaruhi lah maksudnya. Cuman, kita juga harus sadari Mhm. bahwa yang patut kita syukuri dari pengadaan radar kemarin Mhm. adalah beberapa komponen itu Thales memesan ke PT LEN. Artinya apa? Komponen radarnya itu sudah bisa diproduksi di Dalam dalam negeri. negeri. Mmm. Meskipun belum semua ya. Mmm. Nah, di sini kan, maksud kami adalah ke depannya itu pasti akan lebih mudah lah ketika kita sudah mampu memproduksi atau merakit gitu Mhm. kan. Karena mungkin, komponen yang paling rumit dari radar itu apa sih? Kalau menurut kami software-nya. Mmm. Bagaimana mendeteksi apakah ini beneran pesawat atau bukan. Mhm. Nah, itu mungkin masih akan dari luar negeri lah. Mhm. Meskipun juga ada nih beberapa industri-industri lokal yang mulai memproduksi radar tapi Mhm. dalam, ini ya, maksudnya Kapasitas. kapasitas terbatas lah. Oke. Kita punya konsorsium radar GCI juga ya, Mhm. di Mhm. Bandung ada PT RTI itu salah Mhm. satu ininya. Eee, Tentu saja radar masih harus ditambah Mhm. karena, kita tahulah luas, kita tuh sangat luas gitu Mmm. kan. Kemudian yang kedua, aset rudal pertahanan udara kita itu Masih kurang? kurang, Kurang, berarti itu yang harus ditambah lagi? harus ditambah. Maksudnya Oke. kan ya kita susah lah untuk, mungkin ini menjadi hal yang cukup menarik ya. Maksudnya kan jumlah aset dan satuan kita itu kan sudah apa ya, udah hampir semua orang tahu lah gitu. Mhm. Jadi kalau menurut kami hal ini ya patut aja kita bilang memang kurang gitu kan. Mhm. Bagaimana ibu kota, saat ini kan hanya dijaga oleh Nasams ya, Mhm. sama Yonaranut gitu Mhm. kan. Jadi memang belum ada rudal pertahanan udara jarak jauh yang Mmm. kita miliki gitu Oke. kan. Nanti baru mau datang begitu Trisula.
Oke, Ya, doktrin yang baru kemarin. bukan, Bukan. rudal pertahanan Oh, udara oke. Trisula. Ya, ya. Ya. Dikira doktrin. Nah, ya, memang Namanya namanya mirip mirip-mirip, ya kan? Benar, namanya benar, mirip-mirip, benar. begitu. Jadi kemudian kita juga harus expand sedikit ya, karena kita kalau bicara pertahanan udara, kita dengan datangnya frigate kelas PPA, Brawijaya Siliwangi, ini kita juga perlu nih segera beli rudalnya. Kenapa? Kalau kita beli Aster 30 Blok 1 NT, itu dia memiliki kapabilitas meskipun terbatas ya, anti balistik misal. Saat ini kita itu belum punya. Bahkan kalau Trisula datang pun Trisula tidak punya kapasitas itu. Oke. Padahal kalau kita belajar ya dari perang Iran dan sebagainya, kita lihat bahwa Amerika dan Israel saja kewalahan kan menghadapi rudal balistik ya. gitu. Jadi nggak ada salahnya lah kita segera membeli supaya kapabilitas itu ada. Karena di kawasan ini tuh masih sangat terbatas kemampuan anti balistik misal. Gitu. Kemudian kalau pesawat tempur kita lihat udah cukup banyak lah. Cuman bagaimana kita mengoptimalkan sustainability-nya. Oke, jadi sustainability ini panjang ya, maksudnya bagaimana dalam jangka pendek memastikan ketersediaan spare part, dukungan ground support equipment dan sebagainya, dan dalam jangka panjang bagaimana supaya komponen-komponen pesawat tersebut pelan-pelan diproduksi dalam negeri. Ini jadi nggak bergantung ya? Betul, makanya ini promo industri pertahanan lokal lagi. Info Global itu bisa membuat avionik itu sangat luar biasa, bahkan udah mengarah ke pasar ekspor gitu ya. Jadi hal seperti inilah yang harus membutuhkan komitmen gitu. Karena kalau kita sudah cukup banyak pesawat tempurnya, dan apalagi dengan diversifikasi ya, tapi kalau perawatan itu masih ke luar negeri, terus saja akan sangat sulit. Jadi tantangan baru lagi buat kita tantangan ya. Baru. Tambahan tantangan baru Betul. gitu ya. Okay. Dan kemudian juga yang mungkin masih kurang adalah ketika kita bicara interoperability, kita itu belum punya satelit komunikasi militer. Oke. Dampaknya? Dampaknya ya tentu saja mungkin kita bisa bilang kan Telkom masih perusahaan Indonesia, kita bisa pakai satelit Telkom dan sebagainya, atau satelit saja perusahaan swasta yang ada seperti PSN. Cuman balik lagi kan itu pasti di dalam satelit yang sama kita tidak eksklusif digunakan oleh militer ya. Tentu saja yang paling aman adalah ketika kita memiliki satelit komunikasi militer sendiri. Okay. Ini bukan hal yang bukan hal yang inilah kayak hal yang eksklusif atau berat atau mahal, karena Malaysia saja punya gitu. Sudah bisa ya, sudah bisa. Okay. Kenapa kita tidak? Tapi memang kita harus tahu, baik lagi kondisi geografis kita itu bisa di cover satu satelit, tapi kalau mau kalau lebih efektif paling tidak dua. Paling tidak dua. Nah, itu butuh komitmen. Balik lagi ya ke komitmen tadi ya. Kenapa? Jangan sampai kemarin masalah Satkoman itu menghentikan keinginan kita untuk memiliki satelit komunikasi sendiri untuk militer. Begitu. Berarti kalau bicara tadi tentang prioritas, ada radar ya, ada rudal, selanjutnya tinggal mengoptimalkan bagaimana ketersediaan pesawat tempur yang ada dan yang akan datang nanti. Betul. Seperti itu. Oke. Mas, sekarang kita bergeser lagi ke pembahasan yang lain. Belakangan ini atau beberapa bulan lalu kan sempat ramai tentang isu MRO ya Mas ya. Pasti Mas Prima dan juga lembaga Kris juga mengamati tentang hal tersebut. Menurut Mas Prima sendiri, bagaimana isu tersebut bisa tantangan atau peluangnya MRO terhadap Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya ini peluang besar. Cuman ya balik lagi, kita harus tetap mengutamakan kedaulatan ya. Nah, jadi sebenarnya kan bukan masa MRO-nya yang menjadi hot itu, tapi katanya ada embel-embel yang lain kan, ini satu paket dengan perjanjian yang lain begitu kan. Overflight blanket. Ya seperti itulah yang jadi rame ya, jadi seolah-olah Kertajati mau jadi pangkalannya Amerika lah. Cuman kita memang kita harus memandang semua itu dengan dengan pikiran jernih ya. Maksudnya kita harus baca, kemudian kita harus cari dulu informasi detailnya seperti apa. Jadi memang kami melihat isu ini sebenarnya bisa dihindari kalau dari awal komunikasi pemerintah itu lebih
terbuka begitu. Jadi kalau misal waktu setelah penandatangan itu pemerintah segera meredam isunya, mungkin tidak akan kemana-mana gitu kan. Karena kami juga agak kagetnya tuh begini, kenapa kok bisa tiba-tiba lari sampai jadi isu Kertajati akan jadi pangkalan militer Amerika. Kan yang rame yang foto editan itu kan. Dan maksudnya kami pun, saya dan Mempertanyakan teman-teman bukan mempertanyakan, saya dan teman-teman kaget juga karena banyak yang ngirimin kami foto itu, ini beneran enggak gitu kan. Dan sorry itu saya itu foto kan kelihatan banget AI-nya gitu kan. Nah memang ini bisa menjadi peluang. Kenapa peluang? Karena negara tetangga kita, Malaysia, itu tuh dia punya industri yang namanya airod. Oke. Bahkan Hercules kita aja pernah overhaul di sana. Oke. Nah jadi kelihatan di sini tuh ada pasar dan ini tuh bukan hal yang ini ya, yang tiba-tiba gitu ya. Karena seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, dari program offset Hercules waktu kita membeli Hercules tipe J kan memang ada ke GMF, PTDI gitu kan, supaya membangun kapabilitas MRO Hercules. Yang saat ini Cuman waktu itu yang tipe H. Yang ini nanti kan tipe J. Oke. Tipe J usernya di Asia itu banyak. Keunggulan kita tentu saja pasti man hour kita lebih murah. Jadi pasti menarik. Itulah kenapa kita bisa lihat GMF tuh banyak pesawat luar itu maintenance di sana, karena pasti secara man hour lebih menarik gitu. Nah cuman memang mungkin ini yang belum terkomunikasikan ya, bahwa sebenarnya dari sebelum-sebelumnya pun GMF tuh sudah ada kerjasama gitu loh dengan Lockheed Martin. Cuman kan dengan kalau nanti jadi authorized untuk tipe J dan boleh ditawarkan ke luar, ini bisa menjadi peluang. Cuman memang kedaulatan harus nomor satu. Kami nggak ngomong overflight blanket ya, karena itu case yang berbeda gitu. Bagaimana nanti status lahannya, ya kan? Apakah itu, ya kita juga harus, meskipun mungkin orang seperti paranoid jadi kayak airbase-nya Amerika dan sebagainya, tapi kita juga harus memastikan gitu. Kalau nanti itu adalah fasilitasnya GMF, di situ ada mungkin orang dari Lockheed Martin atau dari perusahaan MRO lain yang ada di situ begitu, bahwa itu adalah tetap fasilitasnya Indonesia gitu. Cuman di situ memang ada orang dari luarnya begitu, supaya mencegah apa ya, maksudnya itu kemarin sudah jadi bara dalam sekam, jangan ditabur api lagi gitu jangan kan. diperburuk lagi Jangan gitu ya diperburuk isunya. lagi, betul. Apalagi kalau kita ngomong overflight blanket gitu kan. Awalnya pun kami ini kenapa sih kok kayak gini diberikan, tapi waktu kami mulai bertanya-tanya kepada para kolega kami gitu kan, teman-teman di TNI AU gitu, ternyata ini itu cuman masalah interpretasi istilah. Overflight blanket itu sebenarnya itu adalah term yang umum untuk dunia penerbangan gitu ya. Untuk dunia penerbangan dan terutama untuk flight clearance. Nah, patut teman-teman ketahui ya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu flight clearance itu sudah terpusat, yaitu diurus di TNI AU. Jadi mau penerbangan sipil, militer itu semua tuh sudah satu pintu gitu di TNI AU gitu kan. Jadi sebenarnya overflight blanket clearance itu adalah hal yang umum. Tapi meskipun judulnya seperti seolah-olah bebas gitu ya, kita harus tahu dua hal. Overflight blanket clearance itu sebenarnya terbatas juga waktu dan jalur. Jadi misal mau ada latihan bersama antara Indonesia dan Amerika. Kedutaan Amerika itu akan mengirimkan melalui audisi, itu akan mengirimkan permohonan flight clearance, blanket flight clearance. Ini loh, jadi selama rangkaian latihan ini. Kenapa dibilang blanket? Karena ngajunya sekaligus. Dan akhirnya tetap terbatas dan dimonitor, bukan terus nanti karena dilepas dilepas. Oh ini udah ngomong kok, terus dia bisa kemana-mana. Kalau dia melenceng dari jalurnya juga pasti akan ditindak begitu. Terus yang kedua, balik lagi, konsekuensi kita sebagai negara kepulauan yang mengadopsi UNCLOS, kita itu harus memberikan akses ALKI. Cuman memang kalau ALKI ketika yang lewat adalah pesawat militer asing, itu dia tidak boleh dalam keadaan
operasional tempur dan juga harus mengontak otoritas navigasi udara setempat. Jadi mungkin seperti itu. Jadi bahkan tanpa ada blanket clearance pun kalau dia lewat Alki dan dia tidak aneh-aneh, dia ngontak, dia ngomong, dan itu bukan minta izin loh. Oke. Ngomong aja gitu. Saya lewat gitu. Ya, saya lewat Oke. gitu. Saya lewat, saya Ah, tidak dalam operasi tempur kayak gitu. Nah, kenapa kita sering berapa kali dari zaman Bawean dulu ya yang F16 kita sama F-16. F-18, terus berapa kali kita dengar isu kita kejar bahkan dulu kan pernah itu Pakistan International Airways apa yang di force down itu. Karena Amerika itu tidak mengakui, sebenarnya Amerika itu tidak mengakui deklarasi Juanda dan UNCLOS. Sebenarnya Amerika itu menganggap Laut Jawa itu adalah laut internasional. Oke. Nah, jadi Salah persepsi berarti ya. bukan salah persepsi, tapi ya karena Amerika itu nggak mau ngakuin itu, gitu kan? Major power gitu. Ya, major power gitu kan, gue nggak ngakuin itu kok. Ya, jadi disitulah dispute-nya dan memang makin kesini makin saling memahami lah. Oke. Jadi sudah nggak kayak dulu tiba-tiba lewat aja. Gitu. Oke. Mas kalau ngelihat isu MRO dan juga overflight blanket, apakah Mas Prima melihat adanya keberpihakan dalam tanda kutip? Keberpihakan tuh maksudnya adalah menuju poros tertentu? Kita belum dapat isi detailnya ya Oke. dari perjanjian yang ditandatangan. Oke. Jadi memang agak susah sih ngelihatnya ya. Cuman kalau dilihat pembelian alutsista dan kunjungan bilateral, kayaknya kita itu ya masih dengan posisi kita gitu kan, non blok, kemudian mencoba bersahabat dengan para ini ya Banyak negara banyak negara gitu. Cuman memang kalau menurut kami ya karena kata-kata itu tadi overflight blanket clearance gitu kan. Nah, padahal mungkin ini terminologi yang tidak bisa kita terjemahkan begitu saja gitu kan. Butuh dipahami lebih Butuh dalam dipahami gitu. lebih dalam. Jadi meskipun memang kami lihat ya bahwa sepertinya ada faktor kedekatan memang kan antara presiden dengan Presiden Trump gitu kan. Cuman ya memang agak sulit kalau kita tidak membaca detail perjanjiannya begitu. Karena yang kami pahami gitu, meskipun di situ mungkin overflight blanket clearance, kita kan tidak ada provisi untuk menyediakan apa kayak airbase atau naval base itu kan tidak ada gitu kan. Malah sebenarnya yang cenderung membuat kita tidak, apakah kita masih di tengah itu yang perjanjian dengan Australia kemarin gitu kan. Karena kan yang perjanjian baru betul, pada saat Bapak Presiden datang ke Australia betul, itu malah ya sebenarnya yang lebih hot lah. Cuman mungkin di Indonesia tidak seheboh overflight clearance gitu. Mungkin karena negaranya ada Ya, Amerika dan mungkin, Australia gitu ya. mungkin. Jadi sorotannya berbeda gitu ya Mas ya. Sorotannya berbeda. Oke. Kalau gitu Mas, jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyeimbangkan antara diplomasi dan juga kedaulatan udara? Kan tadi Mas juga sampaikan, kalau memang MRO-nya diimplementasikan, kita juga harus tetap menegakkan kedaulatan udara kita. Apa yang harus dilakukan untuk bisa seimbang? Ya, sebenarnya sih kalau menurut kami ya, pemerintah itu harus inilah komunikasi publiknya lebih ditingkatkan lah ya. Maksudnya kalau memang menyetujui perjanjian dengan Amerika kan, kalaupun mungkin tidak ke publik, ke DPR lah disampaikan. Karena kan biasanya sebelum kayak gitu kan ada ratifikasi dan sebagainya. Jadi mungkin supaya isunya itu tidak liar gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin pemerintah memberikan penjelasan bahwa overflight blanket clearance ini sebenarnya sesuatu hal yang sudah sering dilaksanakan waktu latihan bersama, dan ini bukan cuma dengan Amerika gitu, dengan negara-negara lain yang dia bawa pesawatnya itu pasti akan diberikan gitu. Kemudian memang ya cuman di sisi lain ya kami juga appreciate bahwa berarti masyarakat nih aware lah dengan isu kedaulatan. Berarti nggak bodo amat juga. Jadi ya meskipun ribut-ribut atau apa, oke lah, gitu kan. Berarti masih ada perhatian dari masyarakat ya. Jadi biar pemerintah juga bisa lebih bisa lebih mawas gitu untuk mengambil kebijakan. Betul. Oke, sip. Kita bergeser lagi ke perbincangan tentang industri pertahanan dan juga industri dirgantara. Bagaimana Mas melihat kondisi industri pertahanan saat ini? Oke. Jadi mungkin saya bisa mengawali dengan sedikit cerita ya. Jadi mungkin kalau kita masyarakat umum mungkin tahunya PTDI.
NTP. Kemudian mungkin GMF gitu Betul. kan. Cuman sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa industri swasta yang meskipun dia tidak memproduksi pesawat, tapi dia itu sudah diakui secara global untuk memproduksi komponen-komponen pesawat dalam global supply chain Oke. gitu. Jadi memang industri itu ada. Belum ditambah seperti Info Global lah yang dia produksi avionik sendiri ya. Jadi cuman memang di sini itu kita harus akui lagi meskipun itu ada, kenapa orang kok sampai nggak tahu? Berarti kan memang masih skalanya itu belum masif gitu ya. Gitu. Padahal potensi kita untuk ikut dalam global supply chain itu sangat besar gitu. Seperti PTDI, mungkin orang tahu PTDI itu buat pesawat. Padahal sebenarnya mungkin bisnis dia yang paling sustainable lah itu memproduksi komponen pesawat untuk perusahaan luar. Oke. Boeing, Airbus, Bell, Airbus helikopter itu kan meskipun pesawatnya nggak produksi PTDI tapi komponennya banyak yang buatan PTDI. Jadi mungkin kita juga harus sedikit mundur ke belakang. Jangan sampai seolah-olah ada ekspektasi yang tidak masuk akal terhadap PTDI. Kenapa? Karena industri yang paling sustainable saat ini itu bukan hanya jualan pesawat lah, ya. Oke, jualan pesawat tetap penting lah karena PTDI punya kapabilitas itu. Tapi bagaimana PTDI itu menjadi bagian dari global supply chain dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Nah, makanya ketika kita dapat pengadaan Rafale, akhirnya PTDI memproduksi beberapa bagian. Meskipun mungkin masih dianggap kok cuman itu gitu. Padahal itu juga jadi jadi improvement ya. Improvement karena kan yang tadinya tidak ada kerjasama dengan Dassault tiba-tiba ada kerjasama dengan Dassault. Nah mungkin saya jadi kepikiran sedikit nih. Salah satu yang sekarang sedang digodok itu dengan pembelian Dassault Falcon adalah GMF itu akan menjadi MRO Center Dassault Falcon di Asia. Falcon 8X? Yes. Yang skadronnya baru dibentuk itu? Betul. Oke. Jadi hal-hal seperti inilah yang maksudnya ini tuh kabar baik. Meskipun ya balik lagi jangan dipandang PTDI itu hanya dari jualan pesawatnya. Kenapa? Karena untuk menjual pesawat itu butuhnya itu bukan cuma kemampuan PTDI, tapi dukungan pemerintah. Kenapa saya bilang dukungan pemerintah? Karena kalau kita lihat negara-negara lain jualan pesawat ke kita, itu mereka selalu di backup antara oleh negaranya atau institusi finansial. Sementara di Indonesia masih belum ada. Iya, jadi misal nih kita contoh yang paling gampang, produk andalnya PTDI CN235 yang sekarang masih Eropa juga Airbus masih memproduksi juga dan NC212 yang sekarang NC212 itu sudah eksklusif diproduksi PTDI. Kalau kita mau jualan, kalau tidak ada dukungan dari institusi keuangan Indonesia atau lembaga kredit ekspor Indonesia lah untuk memberikan pinjaman ke negara-negara Afrika atau negara-negara Pasifik, pasti mereka sulit untuk membeli karena nggak semua negara itu punya kemampuan untuk membeli secara tunai. Oke. Nah, jadi bukan sekedar kemampuannya PTDI untuk jualan. Bahkan kalau kita patut ketahui ya, ini mungkin agak keluar topik ya. Pesawat sipil seperti Boeing, seperti Airbus itu tuh pembeli paling besar mereka tuh meskipun di atas kita taunya dibeli sama maskapai, tapi sebenarnya yang membeli itu institusi keuangan. Yang memberikan pembiayaan kepada maskapai. Begitu. Jadi memang kita tidak bisa kayak wah ini PTDI kok not performing well gitu ya. Karena memang dia itu nggak bisa maju sendiri jualan gitu. Itu jadi salah satu tantangannya untuk berkembang. Salah satu tantangan, betul. Oke, yes. Mas, kalau gitu berarti kita sudah kita masih berada di tahap pengguna bukan pengembang teknologi. Ya, kita harus mengakui itu. Oke. Kenapa? Karena memang kita sama-sama tahu ya anggaran riset kita masih sangat terbatas. Kemudian kalau kita mau belajar nih dari Korea, dari Turki, mereka pun mendapatkan kemampuan seperti sekarang itu melalui proses panjang.
seperti tadi saya sebutkan KF21 itu adalah buah dari kebijakan puluhan tahun yang mengoptimalkan offset untuk supaya memiliki kemampuan dalam negeri. Meskipun kita harus appreciate lah sekarang PT DI mengembangkan CN235 Next Generation, kemudian NC212 yang versi I yang sudah improve gitu-gitu. Itu sebenarnya kita sudah punya lah untuk mengoptimalisasi apa yang sudah kita punya. Tapi kalau kita mau menjadi pengembang teknologi dengan segala hormat seperti N219 aja kita butuh ini, kita juga mau tahu sebenarnya hambatannya di mana sih kok tidak segera mass production gitu. Karena kita kan berharap gitu ya. Setelah sekian lama, karena kita jangan terlena dengan kejayaan masa lalu dengan N250 ya. Itu tuh harus punya sesuatu nih, apa sih produk kita dalam negeri. Dan memang ya ini kita balik lagi, tidak bisa hanya menyalahkan industrinya, tapi juga bagaimana komitmen pemerintah. Pemerintahnya. Oke, balik lagi ke komitmen pemerintah ya, Mas Prima ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Mas ya. Kan kalau tadi kita sudah sempat berbincang tentang apa sih yang harus diprioritaskan pada saat modernisasi. Kalau sekarang kita bergerak ke pertanyaan, apa sebenarnya 3 prioritas utama yang harus dibangun oleh TNI Angkatan Udara di tengah modernisasi itu? Ya, yang pertama tentu saja penyiapan SDM. Oke. Kenapa? Mau secanggih apapun alatnya, kalau SDM tidak siap tentu saja akan sulit. Makanya tadi saya sempat sampaikan, kami cukup mengapresiasi lah apa yang dilakukan TNI AU ya, dengan sampai datang ke sekolah pilot sipil, menawarkan jalur cepat lah untuk menjadi penerbang TNI AU begitu kan. Kemudian juga mengembangkan perwira yang sadar terhadap perkembangan teknologi, AI, cyber gitu kan. Apalagi ancaman cyber itu kan hari ke hari makin ngeri lah, kita bisa lihat lah di perang Iran gitu kan, begitu. Kemudian yang kedua tentu saja bagaimana penyiapan infrastruktur. Oke, kita punya pesawat baru, kita punya rudal baru, bagaimana infrastrukturnya itu siap gitu kan. Jangan sampai pesawatnya banyak ternyata hanggarnya kurang, shelternya kurang, begitu kan. Ini yang juga harus menjadi PR untuk penyiapan. Nah, yang ketiga bagaimana menyiapkan sistem pemeliharaannya. Merencanakan life cycle cost. Cuman memang dengan kebijakan sentralisasi pemeliharaan yang ada ya, nanti ada Baharwat, kemudian nanti pembagian kewenangan pemeliharaan, ini memang tidak bisa kita bebankan ke TNI AU saja. Tapi juga secara polisinya dari Kemhan itu bagaimana supaya pemeliharaan organik berjalan, kemudian pemeliharaan level berat yang memang arahnya akan dilakukan oleh Kemhan itu bisa berjalan secara berkesinambungan gitu. Karena tentu saja yang paling penting kesiapan itu kan bukan cuma kesiapan orang, tapi juga kesiapan alutsista dan dukungannya. Begitu. Berarti udah 3 tadi adalah SDM, infrastruktur, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Oke, kita harap semoga semuanya bisa berjalan dengan baik karena alutsistanya kan semakin banyak ya kayaknya Mas ya yang datang ya. Jadi harus semua siap SDM, infrastruktur, dan pemeliharaannya. Mas Prima, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan kepada Defense Talk hari ini. Sehat selalu Mas. Sukses juga, sampai ketemu di kesempatan lain ya. Terima kasih banyak Mas Prima. Selamat sore. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa membangun kekuatan udara bukan sekedar menghadirkan pesawat tempur generasi terbaru atau memperkuat sistem persenjataan. Air power merupakan perpaduan antara doktrin, sumber daya manusia, interoperabilitas, industri pertahanan, serta kemampuan menguasai teknologi yang terus berkembang. Bagi Indonesia, modernisasi TNI Angkatan Udara juga harus dibarengi dengan penguatan industri dirgantara nasional, pembangunan kemampuan pemeliharaan dan perbaikan di dalam negeri, serta kesiapan mengintegrasikan berbagai platform ke dalam satu sistem operasi yang utuh. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan, drone warfare, dan perubahan karakter peperangan modern, tantangan Indonesia bukan hanya menjaga kedaulatan ruang udara hari ini, tetapi juga memastikan bahwa kemampuan udara nasional terus berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Demikian episode kali ini, saya Yuli Ari pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan dan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia.